ini kalau cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten, ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah 1.000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Padahal delok ngiler perkara roh pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek sene kula pidato gak pede, nganti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam kan. Ndak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kelontong. Dia ngeluh ke saya semua. Boleh dawai jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Nanti gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak itu. Lah kayak modal lapor. Itu ya pak. Mau satu murah. Dia itu punya toko kan. Jadi gue pegawai PNS kan bulan gaji, paham ya? Gue ada dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan gue, cara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditonton oleh bedino ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah ada sih nyulayani kan.
pembelian tidak baik. Ulah kan saiki proses. Wong kok dicoba mangkel mbek wong soleh. Dadi kamar sing wong soleh mangkelno. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate kok ora salah paham. Kok diprotes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Maulid, mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya, tapi akhir kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia ini nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko. Lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur ya teko, nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong ya tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Ngadekan sama ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula niku ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kula termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh nak Gus napa? Yo beda kan misoi napa Gus. Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes rata salam tempel lah kok kiai ini rata kopiah, kiai rata apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok rata apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok abadi? Wah, dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah mergo ape nak mergawe ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai.
Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku tuh disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohenu amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wes ora urip, wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amilus sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yang alimnya tak kulo, yang alim tenan, ya putrane ki gede. Waduh kiai ini kan buka kertu. Tenan mata bui kisahnya, ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy ikhlas, tahu tak kok. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulyane ngono, buka lawang ora tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngrumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi kan tak wiri ta ora. Niki ora ono ngrumus, Gus. Kula takok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah ora takok. Loh, jenengan ngawiti takok, salah jenengan ngawiti takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel. Kula nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono wiji. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati rusak kok sing dadakno. Anduk harus gimana? Kini mobil lah rusak, gue tuh rusak. Cerita dari protes gimana? Kenyataan ini nopo. Baru ini cerita. Lepas saya jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah orang pun nerangno nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana wong. Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nane kira dadi kiai urip. Nara bate buat kiai wis modern ae. Akhirnya kalau ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kula piyambak nih tak. Seperti itu kulon mulai alit ke orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mas. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok kok aja nek kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa mah?
Masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diproses, apa jenengan ada alur fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, iya wong top podo mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah ya kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilu sholihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Bawa prospek bora, bawa sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pengiran kemarin aku melarat terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan, non aja dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi tidak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini melarat. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya pede pidato plang-plang, pokoknya dia pantangannya pidato ini gak watan tuh, pantangan tenan tuh, ada tudang itu. Lupa di sana Gus sebagai tak desa napa wah ora sibuk. Ben kualat. Desa menjadi wilayah wong alim napa? Desa. Dolim. Wong tangga-tangga kowe tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok kowe dididik napa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu.
Bareng dia anak ayu karena dia masih tidak beragama mikir. Ada bocah ayu ngene kok tak dono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe. Napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Metu dene. Ana wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak gitu, balik meneh. Gowo ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender apa? Cender sama gonku edan ya. Iya lho, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Kentir. Ya, kentir kalau kentir. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapasan kentir. Rugen rawani bakat tak sendiri pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sehingga anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Madusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makanan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus. Tipikal dia seorang raja. Diterus. Padahal dia niatnya beragak gede. Buatan ini cerita iman nih. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Yontowat. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Jadi kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tangga Anda, tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah kira iman, ya jenglone anak ini langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis Sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya. Karena tangannya 2 digung ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis Sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya Mas Ruben semua.
Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling enggak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV itu keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antara wong alim, Pak. Niku mboten enten tiyang kok. Namung kula bagi mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim menjen atine jenengan apik batin lho. Suwe ana ati ku apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wayur lah tadi termasuk wayur faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa taala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro ngajar bojon susu. Terus aku bagus banget, pesuan malah tambah dosa, ditaramno. Bingung. Nggak malah negeri ngaji, pun kalau nak ngaji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan wongnya lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bocah betul nang saltuan, mumpung ketika lu mriki cangkemmu. Dari mumpung ketika lu mriki yo cangkemmu. Oh santri elek. Elek lagi sementing kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Ya, Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu aja ngandalo syafaat kok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan nggih sudah jauh-jauh datang. Iki kula ora perlu matur nuwun jaduk kula, paham. Jadi kadang wonten kadang kula diceritakno sing ngaji jenengan waduh di Gunung Kidul ben aku tetep ora matur nuwun ado aku wong Rembang. Tetep ado napa? Ya, kuwi sampeyan ora sadase gedhe tetep ado kula. Tetep napa? Sangkem nek telek Gunung Kidul kok ado Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngambek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika.
Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fitim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, kasih wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lah melaratlah pakanane napa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ini ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa rumangsane kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan foto ning ngethuk. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa? Yo krono iku. Takon takon krono apa? Yo krono. Paham kan? Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus jadi ada kesempatan. Awas. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu enggak karena pondok saya. Ora ono hadis e wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama bapak kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada usah pamit. Saya kalau selain ibu pamit. Ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nak duwi ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku nganggo kaidah taklim nomo tutup. Mene penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan nopo. Kadang masyarakat tuh anjing kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan enggak meratakan sekolah umum.
Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Kayak tenang saja itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati wah ada pinjam mobil. Saya juga pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang ngebis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak cangkem ulama buat tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama ujuk didik kayak kue kok ini. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang terus dibully gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sesuatu kula lu aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen opo nggih pirang. Kadang kita omongin, nek sing mambu wudu ya tak omong. Lah ya Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampe napa? Dadi buat ngoten wis maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben ya tapi aja tulung aku wae meneh kok. Tetep ae. Iki wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Ape rak mangkel iki ya sopan artine dekne cek yakin dongane Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurungan. Ora ndongakno jare tamu kon ya nek bingung wong. Tuh tidak sepuro. Mergo perene iku bingung aku tak omongi ngono. Nggih punten ayo sampe kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat itu tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia iku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wa ta'ala dari urusan dunia. Jaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku warga Berukin Awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas lah kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula niku. Wes iki ngandel kula cegeman oleh nemen-nemen. Jenengan anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet wek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor Kanjeng Nabi awor kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lalu kira tawar aku kan, jadi wes awor ngene-ngene iki. Aku nak kangen ya sowan, tapi bariku bunga-bunga ning keluarga iki. Ning teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang wong cerdas dadi mbok aku jogeman oleh nemen-nemen. Mare swargane para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan yo masuk akal. Iya. Dasar nemen-nemen yo enak, oleh nemen-nemen yo berat napa? Coba ya, kula ujian kula dadi kiai itu terberat memang itu. Kita ini kadang bela masyarakat miskin karena etikanya ulama bela masyarakat miskin. Tapi